Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususnya ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita. Terutama dan yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler itu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita, yang mana menurut schedule kita sampai tafsir surat Al-Baqarah ayat 118-19. Gusti Allah Subhanahu wa taala ngendawuh, qala alladziina laa ya'lamuuna laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim tasyabahat qulubuhum qad bayyanal ayati liqaumin yuqinun. 18 19. Apa artinya ini? Wa qala alladziina laa ya'lamuuna, dan berkata orang-orang yang tidak ngerti, orang-orang gemblungan, ya. Dan berkata orang-orang laa ya'lamuuna, orang-orang yang tidak ngerti, orang-orang yang tidak tahu, atau orang-orang gemblungan. Siapa yang dimaksud dengan oleh Gusti Allah orang-orang yang tidak tahu ini? Ini ada 3 tafsir. Pertama, musyrikul Arab, orang-orang musyrik waktu itu, orang Quraisy. Kedua, tafsir lain yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak mengerti ini Yahudi. Tafsir lain yang dimaksud dengan orang-orang yang enggak ngerti ini Nasrani. Ngomong apa mereka ini, ya? Mereka ini ngomong apa? Ngomong begini, Pak, laula yukallimunallahu. Artinya, kenapa sih kok tidak Gusti Allah ini menjelaskan, ngomong annaka rasuluh, kalau kamu ini utusannya. Jadi mereka itu meragukan kerasulan Nabi Muhammad SAW, meragukan kenabian Nabi Muhammad SAW. Minta bukti kalau kamu benar-benar seorang rasul, kalau kamu benar-benar seorang utusan, kenapa kok gak Gusti Allah langsung yang menjelaskan? Lah ini kan ini sama dengan ini masih mending itu dalam arti dia hanya menuntut Gusti Allah ngomong, berbicara. Lah kalau Yahudi itu mengatakan begini, Pak, arinallahu jahratan. Mereka minta kepada Nabi Musa supaya melihat secara nyata Gusti Allah itu. Apakah lebih kurang ajar lagi? Akibatnya apa? Arinallahu jahratan fa ahadatkumus sa'iqah. Bledek langsung turun, Pak. Sambar bledek dadakan. Kalau tahu goreng dadakan biasa, ini sambar bledek dadakan, bayangkan. Jadi bledeknya ini gak nunggu ada hujan, gak nunggu ada mendung. Begitu dia omongnya itu nyolot, ya, langsung arinallahu jahratan fa ahadatkumus sa'iqah. Hei Musa, kalau memang benar, tampakkan itu Tuhan di depan mata kami, tampakkan Tuhan di depan kedua biji mata kami, ya. Bukan hanya kelengkeng doang yang ada bijinya, Pak, ya. Biji mata kan ada biji mata, kelengkeng bukan. Langsung, Pak, itu geledek dadakan payer. Kalau Jawanya bilang modar kabeh, Jawa gitu.
Yang paling halus loh, Pak. Nah, au ta'tina ayat. Satu minta supaya Allah Ta'ala menurunkan statement langsung kalau kamu rasulnya. Yang kedua ta'tina ayat. Ayat aralis minta tanda-tanda. Lah tanda-tanda ini banyak, Pak. Minta tanda-tanda, minta ada tangga, minta tumbuhkan di padang pasir itu taman dadakan. Tapi gak dituruti, tidak dituruti. Apa jari? Apa jari? Lah, Gusti Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya, saking cintanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Tenang. Kadzalika qala alladziina min qablihim. Ucapan ini juga diucapkan oleh umat-umat zaman dahulu. Umat-umat zaman dahulu minta kepada nabi-nabi beliau, kepada rasul-rasul yang ada yang diutus, minta apa? Ya, minta bukti-bukti atas kerasulannya, minta bukti-bukti atas kenabiannya. Kadzalika qala alladziina min qablihim min kufaril umamun sabiqah. Orang kafir-kafir zaman dulu begitu juga permintaannya kepada rasul-rasul waktu itu. Misla qaulihim, sama. Jadi kamu istilahnya begini, Pak, Allah Ta'ala itu menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, udah gak usah bersedih, gak usah ngenes dan nelongso. Bukan kamu aja, karena nabi-nabi yang dahulu juga begitu sama umatnya dimintai segala macam. Nah, ini ngeyelnya sama. Jadi kalau umat kamu ini ngeyel, cengkal dan tengil, umat dahulu juga sama. Ngeyel, cengkal dan tengil, itu sama, Pak, itu jenis. Misla qaulihim tasyabahat qulubuhum, hati mereka sama fil kufri wal inat, dalam kekafiran dan dalam kecengkalan. Itu, Pak, hatinya sama. Jadi orang kafir dulu, kafir sekarang ini sama. Itu ceritanya, ya. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Qad bayyana, telah kami jelaskan tanda-tanda liqaumin yuqinun. Masalahnya, Pak, orang kalau sudah cengkal ya repot, Pak. Contohnya peristiwa bulan terbelah. Itu kan minta kalau kamu betul-betul nabi, ya. Betul-betul rasul, tunjukkan. Mukjizat datang, bulan terbelah. Apa setelah bulan terbelah terus mereka pada sujud, terus pada syahadat, masuk Islam? Ya ora. Enggak, mereka mengatakan hada sihir mubin, ini sihir yang nyata. Loh ya, apa? Jadi tidak menampakkan tanda-tanda mukjizat itu hemat tenaga dan hemat biaya. Loh, karena eksperimen butuh biaya, loh ya, apa? Minimal ya kemeringet, loh ya, Pak. Jadi hemat tenaga, Pak. Jadi walaupun enggak semua seorang rasul begitu ditantang, ini tunjukkan, terus tunjukkan bim salabim, ya orang itu tukang sulap itu. Itu ceritanya begitu, Pak, lah, ceritanya begitu. Jadi tidak diturutin. Kenapa? Masalahnya Gusti Allah tahu dengan paling hambanya, ini walaupun dituruti tetap tidak akan beriman. Sawaun alaihim aandartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu jawabannya, Pak. Jadi tidak penampakan bukan gak mampu, hemat tenaga dan hemat biaya, kan ya begitu, Pak. Gitu. Jadi orang-orang kafir itu hidupnya la yamutu wa la yahya, tidak bermutu, banyak biaya. Itu loh, Pak, ceritanya. La yamutu wa la yahya, bermutu, banyak biaya. Nah, lalu apa? Terakhir nih, ini baru terakhir beneran, Pak. Setelah ayat itu Gusti Allah Ta'ala menurunkan ayat ini tadi, ayat 118, ayat 119. Inna arsalnaka bil haq. Kamu tenang, walaupun kamu didustakan, kamu gak dipercayai, tenang. Kenapa? Allah Ta'ala mentakyid, memberikan tekanan, betul-betul mengutus kamu. Inna arsalnaka bil haqqi basiron wa nadhiron. Artinya sungguh kami telah mengutusmu ya Muhammad sebagai seorang rasul dengan hak, sebagai kabar gembira bagi yang nurut, yang manut, wa nadhiran, peringatan bagi yang enggak nurut. Wala tus'alu an ashabil jahim. Kamu tidak ditanya tentang penduduk neraka. Maksudnya apa? Tugas kamu tinggal menyampaikan saja. Ini loh Islam, ini loh ini gini. Loh ya, Pak, saya mau tanya sama Bapak terakhir nih. Apaan? Belum.
Saya mau tanya, ada orang, sama bapak-bapak saya mau tanya nih, ada orang mau masuk Islam nih, masuk Islam nih, masuk Islam. Saya masuk Islam, pengen masuk Islam. Oh iya, syaratnya apa? Bapak cukup mengucapkan 2 syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, syahadana Muhammadur Rasulullah. Dia bilang apa? Oh enggak ah, kalau 2 syahadat saya maunya 1 aja. Pertanyaannya, masuk Islam enggak? Loh kok mikir-mikir, apa yang mau dipikir Pak? Jelas ini gak usah dipikir. Saya ulangi lagi. Ada orang mau masuk Islam, dari kafir masuk Islam, ya kan? Dia tanya, saya pengen masuk Islam, syaratnya apa? Dibilangin sama ustadznya, syaratnya kamu harus mengucapkan 2 syahadat. Asyhadu alla illallah, asyhaduna Muhammadur Rasulullah. Dia bilang, kalau 2 syahadat, oh enggak ah, saya maunya 1 saja. Maunya la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah. Islam enggak? Ya enggak lah, gak usah dipikir. Selama ini kok mikir. Orang usah dipikir, pagi-pagi kok mikir. Ah, ya udah dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.